Saudara-saudara sekalian, maka dari itu mari kita bersatu kekuatan Pancasila sini. Dan apabila kita mengikuti ilmu tasawuf, ilmu hikmah, ya hikmahnya apa? Hikmahnya ya kita dibangkitkan, hati kita dibangkit. Ternyata ada usaha-usaha masif, baik yang terang-terangan maupun yang tersundup, untuk merubah Pancasila, sehingga kita bangkit seperti ini. Sobat, ketemu lagi dengan trending topik lugas, jelas, dan tuntas. Nah, sekarang kita menghadirkan tamu spesial, Panglima Gepaku, Gerakan Pasukan Anti Komunis, Bapak Gandung Pardiman. Apa kabar Pak Gandung? Baik. Sehat selalu Pak Gandung? Sehat selalu. Sehat otak, sehat badan. Wah, alhamdulillah. Selalu semangat memerangi komunis nih. Iya, sampai seakar-akarnya. Oke Pak Gandung, ini mumpung kita bertemu dalam kesempatan yang baik ini, trending topik akan mendengarkan cerita Pak Gandung tentang Gepaku. Gepaku ini kan selama ini terkenal selalu fight melawan komunis. Bahkan beberapa waktu lalu Gepaku sempat mengusulkan agar membuat patung Pak Harto sebagai Bapak anti komunis ya. Nah, mungkin Pak Gandung bisa cerita dari awal nih, sejarah Gepaku berdiri bagaimana? Monggo Pak Gandung. Jadi sejarah Gepaku itu lahir pada 25 Februari 1998. Nah, pada waktu itu gencar-gencar PRD melakukan aksi-aksinya. PRD melakukan, dan kita tahu setelah kita pelajari PRD itu ADRD memang ada komunis. Dia secara masif mengadakan gerakan-gerakan terutama di Yogyakarta. Maka kami rapat dengan teman-teman internal dan sepakat kita akan mendirikan gerakan pasukan anti komunis. Nah, dulu pasukannya pasukan fisik. Nah, sekarang pada era kebajaannya ada pasukan fisik, ada pasukan pikir, ada pasukan cyber. Nah, termasuk pasukan cyber ya Pak. Nah, itu. Jadi itu. Pada waktu itu kita memang sweeping. Rumah-rumah toko PRD bergerak, kita sweeping. Bahkan kita sweeping beberapa kali di kantor DPRD DIY karena pada waktu itu mereka mau fait accompli penetapan APBD dan keadaan jadi deadlock ora karuan, maka kami Gepaku dan teman-teman mengadakan sweeping semua pintu kita gembok, hanya satu pintu untuk keluar. Kita tanya, yuk PRD tidak sampai larut malam pada waktu selesainya karena rapatnya malam. Nah, setelah itu kegiatan itu kita ikuti terus. Dulu termasuk Budiman Saifullah kan di Jogja juga, PRD-nya di Jogja, di Gang Pandega, di apa itu selalu kita awasi. Jadi Pak Gandung, tadi ternyata saat itu Gepaku fisik ya, artinya pasukannya yang fisik maju. Nah, pertanyaan saya, apa yang mendasari itu sampai Pak Gandung dan teman-teman berani melakukan seperti itu? Apakah karena memang memandang bahwa gerakan komunis ini memang sangat berbahaya atau bagaimana Pak? Ya pada waktu itu kan Golkar banyak digoyang. Kemudian setiap hari di Jogja depo Golkar itu hampir setiap hari 300-an kali silih berganti. Dan kita lihat salah satunya kelompoknya orang PRD. Maka kita merasa juga sampai
papan nama dulu kan ditabrak sama PRD dan teman-temannya itu dengan tinta hitam. Maka kami akan mengadakan perlawanan. Betul, mereka demonstrasi mungkin hanya satuan di Jogja. Yang demonstrasi kita lawan demonstrasi. Kebanyakan mereka takut-takut. Nah, kalau begitu kita mengadakan ini gerakan pasukan anti komunis. Saya pada tanggal 25 Oktober 1998. Saat itu jumlah anggotanya berapa itu Pak Gandu? Banyak sekali, hampir 500-an. Kebanyakan anak muda atau ya, campuran? Mantan Satgas Golkar. Nah, saat itu memang dibutuhkan perlawanan secara fisik ya Pak Gandu. Nah, dalam perkembangannya apa ini yang dilakukan oleh Gepako? Karena mungkin saat ini untuk fisik juga sudah nggak tepat gitu. Saat ini lebih banyak mereka bergerilya dalam tanda kutip di medsos, di opini publik tentang paham-paham komunis, termasuk mungkin berusaha dalam tanda kutip pelajaran-pelajaran anak sekolah pun mulai disusupi. Nah, ini apa yang akan dilakukan oleh Gepako melihat perubahan pergerakan ini? Sudah sebelum getaran penyebaran penjalaran komunis baik secara konseptual maupun secara action itu belum kelihatan, kami sudah akan merubah paradigma untuk membasmi paham komunis itu dengan pendekatan ekonomi welfare, kesejahteraan ekonomi. Maka kita bentuk pasukan kesejahteraan ekonomi. Kemudian ada bencana alam, pasukan, semua pakai pasukan IT, semua pakai nama pasukan itu. Tapi sekarang secara konseptual telah menjalan kemana, maka kita akan pasukan pakar dan analisa untuk mengetahui data yang sebenarnya. Ini buku yang terbaru untuk siswa itu halaman 5, itu penafsiran Pancasila, sila pertama itu sudah jauh dari harkat roh, dari ketuhanan itu sendiri. Sila pertama itu dilambangkan dengan bintang segi 5, bintang emas yang melambangkan keagamaan yang sah di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, dan ideologi sekularitas sosial. Ini lambang itu. Nah, ini jauh dari ini perbedaan antagonis, tapi disatukan dalam satu pemahaman. Tidak kelop, melenceng itu rujak sentul itu. Karena yang nama sekuler itu tidak mengakui regulitas secara mutlak, dicampurkan orang yang teis, bertuhan. Sekuler itu kan memisahkan agama dari kehidupan, kualitas. Jadi mereka ateis, mengalahkan segala cara dan sebagainya. Itu bukan Pancasila. Itu bukan Pancasila. Ini yang berbahaya. Apakah ini salah satu perintah untuk memasukkan ajaran Bung Karno dalam mata pelajaran sekolah? Ini akan kita ikuti terus, Nah, saya khawatir kalau ajaran Bung Karno yang Nasakom itu yang ditonjolkan. Nasakom kita tentang secara keras dan bersungguh-sungguh, karena dengan Nasakom Indonesia itu akan hancur. Ya, kita mencampurkan Nasakom itu ibaratnya soto enak dicampur dengan bakso enak, akhirnya kan tidak bisa dimakan, jadi nggak enak. Jadi Pak Gandu, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sobat Trending Topik,
jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Tetap pantengin Trending Topik. Sobat, ketemu lagi dengan Trending Topik, lugas, jelas, dan tuntas. Kita masih dengan Bapak Panglima Gerakan Pasukan Anti Komunis, Bapak Gandung Pardiman. Pak Gandung, tadi sudah dijelaskan tentang sejarah lahirnya Gepako. Nah, yang sekarang terjadi Pak Gandung itu banyak upaya untuk penggiringan opini, penggiringan sejarah, membelokkan sejarah tentang fakta-fakta yang terjadi, bahwa memang saat itu PKI memang ingin memberontak, ingin membunuh jenderal dan lain-lain, tapi seolah-olah dibalikkan semua cerita-cerita itu, semua sejarah itu ingin dibalikkan. Mulai dari pemutaran film yang sekarang sudah nggak boleh lagi, terus pembuatan film yang mengkaburkan sejarah, dan banyak lagi, termasuk kontra, tidak ada komunis gaya baru, tidak ada justru korban komunis itu jadi korban dan lain sebagainya. Ini gimana ini? Gepako mau ngapain ini menghadapi seperti ini, Pak? Jadi komunis itu sudah mulai bergerak kan 48 itu, dan itu real 48 itu. Kemudian sebetulnya orang-orang komunis itu kan dendam membarat terhadap Pak Harto, karena dengan ketetapan bukan itu pembubaran tanggal 12 Maret itu, Bung Karno kan nggak mau membubarkan. Kalau Pak Harto rekayasa mungkin tidak seperti ini keadaannya. Artinya kemauan Pak Harto sendiri, Pak Harto itu ingin menyelamatkan Pancasila. Orang-orang yang anti Pancasila, komunis, membara setengah mati. Maka dari dijungkir balikkan. Dulu kan ada juga wayangan Rabinya Gusti Allah di dalam sini, tatkala masih ramainya Genjer-Genjer itu, lagu Genjer-Genjer, kemudian menjalar macam-macam dari kegiatan antara mempertahankan Pancasila dan menghancurkan Pancasila. Teman-teman dari Jawa Timur, ulama-ulama dibabat habis, itu kenyataan semua. Dan pembuatan film yang tidak dikatakan tidak sesuai itu film itu dokumennya ditunggangi oleh Menteri Dikbud Pak Nugroho Noto Susanto. Kalau kurang benar disuruh ngulang berkali-kali. Jadi saya pikir itu memang PKI itu memang begitu, memutarbalikkan fakta. Itu PKI itu salah satunya memperlihatkan fakta dan selalu menentang atasannya. Jadi orang yang selalu menentang atasannya, dia berpotensi menjadi komunis. Ini perlu diketahui masyarakat. Dan adu domba. Adu domba. Manajemen konflik dibuat sebenarnya rupa, sehingga ada rakyat yang secara vulgar menentang Nobar dengan spanduk dan sebagainya. Ini adu domba ya? Ini adu domba, memutar fakta. Jadi kalau ada orang yang mengomentari negatif tentang ucapan saya, itu mesti kelompok mereka. Jadi survei terakhir 82% itu pro Pancasila, 10% Pancasila bisa diubah, 2%, ya 2% Pancasila diubah. Nah itu. Tapi kelompok kecil ini kalau selalu dan memberikan opini terus menerus, rakyat tentangan, itu dianggap sebagai kebenaran. Tapi Gepako tetap akan melakukan upaya counter opini. Ya, sesama ini harus kita adakan apa yang mereka perbuat, ya kita lawan.
Jadi tetap apapun yang terjadi tetap lawan, Pak. Kita lawan. Nah banyak juga itu. Kita tidak mengkultuskan Pak Harto loh ini, jangan salah paham. Tapi kita menghargai peran Pak Harto dalam rangka menumpas PKI. Kalau tidak ada Pak Harto, terus terang Indonesia akan jadi akan jadi negara komunis. Itu yang penting. Nah, siapa yang sekarang mensyukuri negara kita tidak negara komunis? Ini secara ilmu itu mensyukuri, memahami, menghargai Pak Harto. Tapi kalau mereka yang tidak suka dengan Pancasila, dia mengutuk Pak Harto. Pak Gandum, Gepako itu kan punya komandan wilayah di masing-masing kabupaten di DIY. Nah, selama ini apa yang sudah mereka lakukan? Para komandan wilayah ini apakah juga sesemangat Pak Gandum untuk melawan komunis, ataukah ini masih mereka terlena, tersantai-santai atau bagaimana? Padahal sebenarnya keadaan dalam tanda kutip juga sudah darurat. Ya dulu namanya di tingkat kabupaten itu koordinator. Untuk melihat tantangan maka ini kita buat komandan wilayah. Komandan wilayah nanti berkewajiban membuat danyon. Danyon itu kalau militer sama dengan danramil. Kalau danwil itu setingkat lebih atas. Kalau danbem itu letkol, maka ini setara dengan kolonel. Untuk melawan komunis itu, Pak. Iya, itu. Jadi nanti karena sudah menjalar ke desa-desa opini, maka kita perang dengan opini. Perang dengan data. Kalau tidak punya data, mana mungkin kita berani ngomong seperti ini. Jadi dikira mungkin saya masih anak kecil sehingga tidak tahu sejarah seperti beberapa penanggap yang itu. Jadi Gepako juga punya data bahwa wilayah tertentu yang rawan, terus tokoh-tokoh mana yang ternyata keturunan komunis punya data semua gitu? Ya, jadi termasuk darah basis PKI itu terdata. Tapi juga perlu dicatat, tidak semua anak PKI mengikuti ayahnya. Banyak yang anak PKI sadar kalau bapaknya salah, iya, begitu. Malahan dari tingkat keagamannya bagus. Nah, ini. Jadi sadar betul, ini saya hormat gitu. Maka dari itu kita akan canangkan aku bangga anak Gepako. Kalau ada yang ngomong bangga jadi anak PKI, Gepako lebih bangga lagi jadi anak Gepako gitu. Itu jelas. Kita tidak sekuler. Sekuler hanya kepentingan di dunia aja. Kalau kita dalam rangka mempertahankan Pancasila itu ya di dunia ke akhirat gitu. Pak Gandum, ini kan Pak Gandum sebagai Panglima Gepako kenceng nih lawan komunis. Ini terpaknya kenceng juga nggak? Perlawanan atau secara pribadi atau? Ya kalau itu ada. Tapi ini konsekuensi sebuah perjuangan. Ya perjuangan gitu. Jadi ya nggak apa-apalah. Nggak apa-apa. Mengapa kita katakan Panglima dan kita ubah danwil, danyon? Karena ini perintah. Nggak ada urusan demokrasi apa ini. Setelah kita analisis ini perintah ngalor itu. Kalau dulu koordinator masih banyak diskusinya. Ini nggak berat diskusi karena kita punya pasukan think tank dan pasukan pakar itu yang dan pasukan data. Jadi semua deputi semua itu kita namakan pasukan. Jadi Pak Gandum, Sobat Trending Topik, kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap pantengin Trending Topik. Sobat Trending Topik, ketemu lagi kita sesi yang terakhir ini.
masih bersama dengan Bapak Gandung Padiman, Panglima Gerakan Pasukan Anti Komunis. Pak Gandung, kalau selama ini kita selalu mendengar jargon jas merah, jangan lupakan sejarah. Nah, konteksnya terhadap sejarah pemberontakan PKI, nah ini Pak Harto sangat berjasa melawan komunis, Pak Gandung. Nah, ini bagaimana kemarin Gepako mengusulkan agar Pak Harto diangkat sebagai Bapak Anti Komunis Indonesia, termasuk akan membuat patung, karena kemarin heboh patung Pak Harto dan patung pahlawan yang selama ini memerangi komunis dihilangkan. Gepako berinisiatif karena menyerap aspirasi dari masyarakat akan membuat patung di DIY. Nah, ini bagaimana ceritanya Pak Gandung? Jadi kita juga akan mudah-mudahan nanti seluruh Indonesia ini banyak kabupaten-kabupaten yang menginginkan dibentuknya Danwil. Nah, Danwil. Kalau di provinsi namanya Danprop. Danprop. Nah, ini saya terima kasih yang mendaftarkan menjadi Danwil dan siap untuk menggerakkan ini. Ini sebuah perjuangan. Jadi mengeliminir peran-peran Pak Harto itu sudah nyata dan secara masif, sistematis, struktural, ya, institutif, ya, ini sudah terasa. Bahkan ada Tugu 66 di Jakarta sudah mulai ditebang, biarpun tidak mempan. Kalau sekarang itu kita tidak ada keberanian untuk mengangkat Pak Harto sebagai Bapak Anti Komunis, maka saya yakinnya pada saatnya mereka itu mampu mengelola, memanage situasi dan kondisi, maka Pak Harto akan jadi pengkhianat bangsa. Konsep mereka itu membalikkan sejarah. Nah, itu kami sudah sepakat untuk mengangkat Pak Harto. Mengangkat itu kami mewakili rakyat yang anti komunis. Mudah-mudahan sejalan dengan kami. Mudah-mudahan. Jadi kami sudah ada lokasinya, sudah pesen dan sudah memberikan pondasinya. Nanti akan kita resmikan bersama-sama. Bapak Anti Komunis Indonesia. Bapak Anti Komunis, antara Bapak Anti Komunis atau Bapak Anti Komunis Indonesia. Kemudian apabila ada sekolah-sekolah ini, maka kalau banyak berterbaran ada bimbingan tes masalah ilmu eksak, maka kita akan mengadakan bimbingan tes masalah-masalah kenegaraan. Juga tes. Nanti caranya bagaimana, kita akan undang pakar bagaimana generasi muda tidak kehilangan jati diri kepemudaan. Generasi muda tidak terjebak dengan opini-opini yang sengaja dibuat, isu-isu yang justru menyesatkan. Termasuk komunis gaya baru itu, Pak? Ya, komunisnya mereka sekarang kan belum kuat amat di depan masa. Tapi dia sudah menguasai struktur pemerintahan, struktur pengambil kebijakan. Nah, maka dari itu kita harus bersatu ini. Memang dulu saya mengeluarkan statement yang seperti ini, ada komentar Pak Gandung mimpi. Nah, pada waktu itu, sekarang harus kenyataan seperti ini kan tidak semimpi ini. Ini kenyataan yang harus dihadapi secara kenyataan juga. Jadi nanti kita akan rapat koordinasi bersama tentang menghadapi perkembangan kekinian dan kebesokan itu tentang PKI gaya baru. PKI sudah dikubur mati, tapi pahamnya masih HT apa itu namanya
punya Pak FPI sudah bubar. Tapi paham FPI masih hidup. Jadi ideologi itu tidak pernah mati kata mereka. Yang ada pasang surut. Nah, ini PKI mulai naik ini, Pak. Iya, ini mulai naik, tapi dia ingin meyakinkan masyarakat. Kalau bisa nanti yang teman-teman parpol yang bisa untuk dinaungi bisa menang mutlak, sehingga bisa menyetir segala-galanya untuk kehidupan Indonesia ini. Jadi ini sudah menyebar di mana-mana ya, Pak? Iya, di level pengetahuan strategis. Ini kalau kentut, bau kentut itu kita tidak melihat kentutnya. Tapi kalau sekarang bau kentut bisa kita telusur, kita analisa. Siapa mereka pembuat ini, siapa latar belakangnya sudah kelihatan. Maka dari itu kita yakin kalau jargon mereka ideologi tidak pernah mati, yang ada pasang surut. Maka dia akan berusaha pasang. Kalau dia punya jargon seperti orang yang pro Pancasila apakah diam? Maka kami sebagai pelopor perjuangan untuk menggerakkan semangat itu. Apakah ada rencana, Pak, Gepako untuk menggandeng TNI Polri dalam melawan komunis? Jadi saya itu sejak Orde Baru dibesarkan oleh KBA. Jadi DPR karena KBA, jadi pengurus Golkar juga KBA. KBA apa ini, Pak? Keluarga besar ABRI. Jadi saya begini itu karena didikan TNI ABRI pada waktu itu. Jadi tidak mungkin saya meninggalkan, dan saya yakin TNI Polri itu tetap memegang teguh jiwa korsanya untuk memberikan Pancasila dengan harapan dan sungguh harapan kami jiwa Korda Sabta Marga Sumpah Prajurit dipegang teguh sampai mati, tidak hanya mempeng saat masih aktif. Dari paripurna jadi teladan kami. Jadi jangan sampai setelah paripurna lepas ikatan dari Sabta Marga. Sebab kami juga membantu TNI Polri dalam rangka menegakkan NKRI Perjuangan Pancasila ini. Jadi kami tidak pernah lah. Saya jadi begini itu, dan waktu itu saya dandemnya Pak Rudi itu jadikan saya pengurus Golkar mana Gunung Kidul, Pak Dandem Pak Rudi. Saya sebelumnya Komcam Ponjong sini, saya dipanggil untuk jadi ketua bagian pemenang pemilu, dipanggil untuk ketua bagian PP, ketua bagian OKK, sekretaris, bahkan ketua. Kemudian beliau meninggal, Gandung, tahu aku mendukungmu, menugaskanmu. Tidak, komandan, karena kamu berani dan juga. Ini dengan perubahan itu saya semakin juga mengaktualisasi diri saya, kita tingkatkan. Jadi itu, jadi saya selalu patuh dan Sabta Marga Sumpah Prajurit. Sebab biarpun KBA dari unsur anak veteran, PPM Penjabanan Marga, dan kami juga masuk dalam Sandi Yuda. Sandi Yuda dulu saya pernah komandan Sandi Yuda Gunung Kidul, pernah komandan Sandi Yuda Provinsi, dan saya masih ketua Dewan Paripurna Pemuda Pancasila DIY. Itu yang menjadi saya. Tidak ada dedikasi yang mendua, tidak ada pengabdian yang mendua kecuali NKRI dan Pancasila. Ya, Pak Gandung, ini untuk closing statement Pak Gandung, mungkin ada himbauan atau ajakan kepada masyarakat dan semua elemen untuk melawan dan mewaspadai komunisme, Pak Gandung. Jadi saya mempunyai konsep dasar untuk memahami itu, pendekatan itu dengan konsep economic welfare, pendekatan kesejahteraan ekonomi. Maka kami akan juga
berusaha bagaimana mewujud nyatakan desa sebagai pusat pertumbuhan. Maka apabila ada program desa, kami mesti merespon dan membantu secara real. Karena kalau ekonomi sudah mapan sulit kemasukan paham-paham komunis itu. Paham komunis lebih cepat bisa masuk apabila ekonominya, kemiskinannya itu terasa. Ini, jadi saya akan mengadakan kegiatan pasukan ekonomi welfare. Terima kasih Pak Gandung atas waktunya, kesempatan kami untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang Gepako. Sobat Trending Topik, jika Anda adalah orang yang punya jiwa Pancasila dan anti komunis, Anda silahkan bergabung dengan Gepako. Datangi Di seluruh Indonesia. Geraha GPC, datangi pengurus Gepako di kabupaten dimanapun Anda berada. Mari kita lawan komunis. Terima kasih. Ke depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lain yang lebih menarik, dan tentu saja tetap Pancasila, NKRI harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trending Topik lugas, jelas, dan tuntas.